Tidak seperti dulu. SKL dulu itu dia bunyinya sudah misalnya ya sudah menguasai ini itu sudah ada. Tapi kalau sekarang itu lebih ke karakter peserta didik berakhlak gini kayak gitu. Karena saya termasuk di antara yang memulai SKL. Lah mintanya Pak Menteri begitu gitu ya, sehingga ya wes gitu. Seperti itu sehingga di atas standar itu jauh lebih bagus ya. Nah, terutama untuk misalnya Quran apa yang itu bisa diraih di CP agama itu misalnya ya. Monggo. Nah, kemudian terkait dengan P5RA yang orang itu sering agak meributkan, ini mau dibawa arahnya kemana sih? Ini sebenarnya P5RA ini belanja apa dodol-dodol. Yang sudah dilaksanakan di sini apa Bu untuk kelas 1? Ya pakan itu sampah? Sampah dijadikan hasil karya. Oh iya. Dari plastik, dibuat parasut gitu. Terus dari botol bekas dibuat. Kalau terkait dengan sampah-sampah organik Bu, mau diapakan? Sampah organik untuk kompos. Tapi juga ditangani juga. Untuk kelas 1 belum tingkatannya. Kan beri tingkatan-tingkatan gitu ya, belum sampai ke situ. Jadi kelas 1 baru itu pengolahan sampah yang sederhana seperti plastik, sedotan. Itu yang kelas 1. Diharapkan tema-tema yang untuk madrasah ibtidaiyah itu bisa dilewati semua Pak. Jadi jangan dalam tahun-tahun itu kode itu, jangan. Temanya dirubah lagi. Ya, berubah terus gitu. Jadi diharapkan semuanya akan dialami. Baik, jadi tahun kemarin 2024 semester pertama terkait dengan permainan tradisional. Enggak ada yang 2024. Semester pertama terkait dengan secara umum, sampah secara umum. Maksudnya bagaimana? Contoh misalnya kaitannya dengan kegiatan bijak sampah, pasukan bijak sampah itu bersih-bersih dimulai dari lingkungan kelas sampai ke area luar. Ya, sebentar saya potong. Saya membaca di sini kayaknya sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak itu dia arahnya kemana ini? Ramah anak nggak ramah lingkungan sekalian. Ramah lingkungan arahnya ke Adiliatan ya? Ya, kita ini Adiliatan nasional provinsi. Ya. Juara. Apa pilotin saja? Juara 1, 2, 3 enggak, tapi sudah masuk di Pacific, dapat SK. Kemudian saat ini sedang proses untuk Adiliatan nasional, mengirimkan dokumen persyaratan. Walaupun di tingkat provinsi belum mendapatkan peringkat 1, 2, 3, tetapi sudah masuk passing grade dan sudah dinyatakan sebagai sekolah Adiliata tingkat provinsi. Gitu. Jadi saat ini itu SK-nya dari mana? Dari gubernur. Jadi saat ini DLH beda dengan yang dulu. Dulu kan hanya juara 1, 2, dan 3. Setelah mereka mengikuti lomba ya selesai. Tapi saat ini dengan metode baru, mereka sekolah-sekolah yang masuk passing grade itu tetap dinyatakan sebagai sekolah Adiliata provinsi. Sehingga karakter anak untuk peduli lingkungan itu tetap terjaga. Nah itu maksud saya, ada proyek-proyek pengolahan sampah. Kemudian mungkin di sini juga nanti madrasahnya memasukkan di dalam visinya. Karena ini adalah sekolah ramah lingkungan. Ya, itu nanti di dalam kurikulum madrasah itu juga visinya juga kalau tidak tercantum di visi, dia diberikan di dalam misi. Gitu ya. Sehingga ngeling ini bahwa madrasah ini adalah madrasah ini, madrasah ramah lingkungan, madrasah ramah anak, ramah apalagi pokoknya lah gitu ya. Nah, itu di Bu, jadi berakhlak mulia, terdapat dalam prestasi dan berwawasan gitu. Ya, memang arahnya ke Adiliata itu sehingga dalam visinya harus. Nah, jadi di semester pertama itu terkait dengan sampah, mulai dari
dia menemukan, kemudian pilah sampah, kemudian mengolah ya, termasuk yang apa, sampah organik bagaimana, anorganik bagaimana. Semester kedua ganti dengan plastik, daur ulang sampah, ya, dari mulai sedotan, kemudian botol plastik, apalagi Pak yang tiga, tas kresek, satunya lagi cup. Cup mie semacam itu misalnya. Nah itu kami yang mungkin kami tanyakan itu kan kelas 1 tentu kemampuannya beda, kelas 2 mungkin semakin meningkat lagi, terus kelas 4 meningkat lagi, kelas 5. Nah itu masing-masing punya proyek tersendiri yang kemudian oleh Bapak Ibu Guru itu sudah ada di modul ya Pak, modul B5 karena itu berupa produk, berarti dia ada yang bisa dilihat kan? Ya, kemarin terus kita sebagai puncak perayaan itu ada pameran gelar karya. Nah, gelar karya itu mengundang siapa? Mengundang hanya warga sekolah saja? Menak, kemudian pengawas, lurah, RT RW, dan masyarakat. Dan kemarin itu yang dipamerkan sebelum peserta yang lain lihat sudah habis, dibeli sama pengunjung. Iya, berarti ya berkarya bisa juga berjualan ya? Iya. Jadi mengolah barang bekas bernilai ekonomi yang bernilai ekonomi. Iya, betul. Nah kalau Ibu tadi menyampaikan bahwa semuanya tema itu nanti harus dilalui semua, ya. Pikiran saya kemarin tema berat tidak Pak, misalnya semacam ini, apa ya, yang ada demokrasi itu apa namanya? Demokrasi apa gitu? Itu kan baru diterapkan mungkin untuk anak SMP, untuk untuk ATS, untuk alia kayak gitu misalnya. Mereka latihan pemilihan OSIS, ketua OSIS, apa dan sebagainya, nah itulah dia kayak gitu. Tapi kalau dia masih di MI tingkat tema itu sepertinya masih belum kayak gitu dia. Nanti di dalam KMA itu di dalam petunjuknya juga ada tema-tema yang khusus untuk madrasah ibtidaiyah itu apa, untuk madrasah sanawiyah apa, ya apa gitu ya, sehingga nanti mereka itu spesifik. Kan nggak mungkin kalau misalnya tema-tema muda itu dilaksanakan anak lanjutan SMA itu kan, alia itu kan enggak gitu ya. Sehingga memang yang misalnya kalau apa ya, merasa bahwa oh ini bisa kok walaupun berat, tapi secara ya perkenalan saja atau apa ya. Yang kemarin baru Kamis kemarin. Ini Bapak kakak benak yang mana? Yang pakai batik coklat tadi. Iya. Oh. Saya itu yang kepala madrasah yang di belakangnya itu. Sama Pak Guyuban. Pak Guyuban apa itu? Orang tua siswa. Jadi tiap kelas kita punya Pak Guyuban. Ya, dan itu bagus Pak sebenarnya. Kalau ada program-program di madrasah, itu kemudian disampaikan, kita merangkul selalu komite madrasah itu. Mereka kan banyak tahu. Dan insya Allah nanti mereka akan mendukung. Jangan seolah-olah ini berdiri sendiri. Rangkulah mereka sehingga nanti mereka siapa tahu tidak hanya mensupport dengan doa dan semangat saja, tapi betul. Juga support yang lain. Ini yang menyiapkan stand, kemudian apa hal-hal yang lain ini itu sampai yang menjaga itu juga dia mengirim. Malam itu. Kita bangun paguyuban ini sudah sejak 2001 itu. Waktu kita aransi kelas itu. 2021. Ya. Jadi sudah mulai terbangun baik sampai mengaransi kelas itu mereka paguyuban orang tua siswa. Nah kalau misalnya gini, itu kan memanfaatkan atau mendaur ulang sampah-sampah gitu kan. Tapi tentu kan masih didampingi dengan membeli apa ya dari luar kayak gitu, ya kan Bu?
Jadi ya di situ bunga-bunga itu kan Iya, kita bikin daun sendiri kan. Betul. Iya. Masih ada apa istilahnya? Unsur beli-belinya. Bahan. Bahan mentahnya ya. Iya. Kemudian biasanya pasti beli aksesorisnya. Aksesorisnya pasti beli. Nah, itu beli aksesorisnya itu berapa modalnya, jangan sampai dia lebih banyak. Iya. Ya, itu yang kadang-kadang kita pikir gitu. Ya, misalnya kan? Begini, kita mendaur ulang gelas-gelas aqua kayak gitu atau bekas-bekas botol. Kalau dihitung-hitung ternyata dia berfungsi hanya 20% saja, sumbangsinya 80%-nya beli. Kan tidak bisa begitu, Pak. Ya, nanti orang tua akan mengeluh juga, lu ternyata P5RA itu ya beli gitu kan. Idealnya berapa persentasenya? 70-30 ya, Bu? Persentasenya itu karena dia daur ulang, ya jangan banyak-banyak Pak yang dari luar itu. Terus misalnya begini, kalau sampah organik itu sudah diolah dia banyak, dan ketika madrasah itu sudah tidak memerlukan pupuk sebanyak itu, kan bisa juga dipasang. Bekerja sama dengan lembaga di luar. Kalau yang mengajak kerjasama tentu saja ya guru-gurunya lah ya, nggak mungkin murid itu kan gawe gitu diarahkan. Ya, yang penting mereka itu begini loh, aku bisa ini bisa itu, sudah bisa ini bisa itu, apa yang bisa aku kerjakan lagi gitu. Jadi membangun karakter mereka, berpikir kritis analitis, problem solving gitu ya. Sudah memetakan ini saya nanti harusnya begini. Nah itu di bawah dunia kepada guru tentu. Kan mereka masih sederhana, kan namanya juga anak MI gitu. Jadi jangan selalu gelar karya itu adalah gelar karya yang didominasi produk dari luar. Ya memang jadi indah kok tuku kok konjogo. Masih kayak gini ya, ternyata hanya 10%, 90% dari luar gitu kan. Tapi indah namanya, tapi jangan begitu. Mungkin aku sambil lihat-lihat lingkungan barangkali nanti ada inspirasi. Kemarin harusnya kalau ini sudah dapat SKA di Wiyata itu sudah ada sampah berjajar. Ya tujuannya ke sana, tapi kita tetap pendampingan, Pak. Jadi memang selalu ada anak yang dari 870 itu pasti selalu ada yang buang sampahnya 1-2 itu yang sembarangan. Urung deleh, tapi tetap ini Bapak Ibu. Kami Bapak Ibu guru bersama itu pakai hukuman atau diminta atau ini sekolah ramah anak, jadinya harus menggunakan. Nah Pak, sekolah ramah anak itu toiletnya juga harus diperhitungkan. Seperti apa toiletnya? Toilet ramah anak itu adalah toilet pintunya dibuka keluar, bukan didorong ke dalam. Itu pintu toilet Bapak bagaimana desainnya? Kita masih ke dalam. Dorong ke dalam. Nah itu bukan ramah anak namanya. Itu dorong keluar. Dibuka keluar. Toiletnya dibangun dulu sebelum ada program ramah anak. Maksudnya kok bisa memudahkan peserta didik. Apalagi jika peserta didik itu ada yang difabel, berkebutuhan khusus, itu pintu kalau didorong itu dia sulit, dia lebih enak dibuka, orang masuk. Ini kebetulan keluar itu ya. Yang melihatnya dari dalam keluar. Dari dalam keluarnya. Kan kadang-kadang aku nak sempit itu harap nopo-nopo. Iya kan bagi metu kan. Maaf Bu, tadi saya yang masih menarik itu. Jadi tadi di 23-24 itu tentang semester pertama tentang sampah, pilah sampah, terus yang semester kedua tentang daur ulang sampah. Tahun sebelumnya kita di 22-23 P5RA-nya itu tentang permainan tradisional. Nah, pikiran saya permainan tradisional itu apa yang disampaikan di situ? Hanya sekedar memperkenalkan atau mengapakan gitu? Kita praktik kita kan punya itu kelas-kelas aransi
kelas aransinya kan sesuai dengan daerahnya, jadi memperkenalkan kearifan lokal masing-masing daerah sesuai kelasnya. Termasuk karakternya juga dari permainan. Kalau itu memperkenalkan budaya daerah lain itu namanya ya sebagian iya, tetapi kan ada juga yang kelas kita kan kelas ya Jawa. Oh iya. Supaya lebih Nusantara, kita kan Nusantara sekul. Iya, kalau misalnya itu apa yang diperkenalkan? Permainan kayak Karena anak-anak sudah tidak kenal itu. Iya. Gak apa-apa juga, tapi kan tidak sampai di kelas 4 kan? Kelas 4 juga begitu? Iya. Begitu juga. Tapi sesuai dengan tingkat kerumitannya. Apa kerumitannya Sodor? Enggak, bukan Sodor. Kan kelas 4 aransinya itu Kalimantan. Gitu. Iya. Nah, sebenarnya pengertian kearifan lokal itu tidak seperti itu. Kalau itu memperkenalkan budaya daerah lain, itu ada di pelajaran IPS sebenarnya. Bahwa tapi sekarang IPS pun dia tidak sampai detail-detail itu ya. Jadi nih Pak. Berapa SKS ini Pak? Kalau kearifan lokal di sini, kearifan lokal di sini ini apa? Yang di Kendal punya, Jawa Tengah punya, gitu kan misalnya. Nah itulah yang di situ misalnya gini. Kendal ini anunya apa sih? Misalnya makanan khas daerahnya apa, kemudian budaya daerahnya apa. Yang dari kulit sapi itu. Kulit sapi ada. Terus ini touring budaya ini Bu, betul kecil ya apa jenenge? Sawalan. Kalimun itu kan lokal ya. Terus apa meneh niku sing benane nak cara Demak di tari zipin nak mriki napa niku? Nak cara Demak kan tari zipin. barongan beliau. Mriki napa? Bareng. Tari Kendal, beribadat dari Kendal ya. Bukan boten Itu tari kreasi. Kreasi sing asli mriki mboten. Misalnya gini Sawalan. Bisa nggak peserta didik itu diarahkan nanti berbaur dengan mereka ketika Sawalan? Nah, sesudahnya diminta membuat laporan, gitu. Laporan sederhana ala anak-anak. Apa sih sebut dengan mengenai duduk, hikmah apa yang bisa kamu ambil gue? Filosofi, gitu ya. Sikapmu itu bagaimana kalau melihat Sawalan itu, bla 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 dan sebagainya seperti itu Bu. Jadi kearifan lokal itu ya lokal setempat namanya aja lokal. Jadi setempat sini. Kalau mempelajari budaya daerah lain itu namanya mempelajari budaya daerah lain, bukan kearifan lokal lagi. Kearifan lokal itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana madrasah itu berada di lokal sini, gitu. Lebih mengembangkan, kemudian awal-awal memang memperkenalkan karena anak kecil, gitu ya. Udah itu ya bisa mengarah ke sana untuk dikembangkan lebih lanjut. Kalau itu seperti begitu itu kayak sekolah internasional di Min 3 Kota Tangerang Selatan, malah dia kerjasamanya dengan negara itu. Nah, tahun ini kita dengan Australia, saya 3 kali tuh. Sebelumnya dia dengan Pakistan, sebelumnya lagi dia Turki. Wah kerennya gitu. Jadi belajar budaya. Nah, dia budaya yang diusung yang di Indonesia itu dia tidak hanya Banten saja. Yang tahun 2021 dia ternyata mengusung budaya Madura. Sampai ornamen apa interior segala macam pakaian. Aduh, kabeh baju lerek-lerek abang putih, apa kayak gitu. Dan berikutnya lagi dia mengusung budaya mana? Karena dia ininya sudah internasional. Dia memperkenalkan budaya Indonesia kepada Turki. Turki pun juga memperkenalkan, nah termasuk diantaranya makanan Madura itu ini. Tapi karena ini adalah Kendal, ya Kendalism. Iya gitu. Jadi nanti kalau untuk tahun pelajaran 24-25 ini, kita bisa ambil tema yang lain. Ya, tema atau yang lain. Sudah mengambil yang sudah ada. Tema yang lain. Ya tema-tema itu saja boleh. Kemudian diinternalisasikan, diintegrasikan dengan nilai-nilai. Artinya kalau misalnya namanya sudah ada Pak. Ya. Jadi begini itu ada. Kalau misalnya kita pakai
yang tahun ini kan modulnya sudah jadi. Tidak usah repot-repot buat modul baru lagi. Ya apa-apa Pak, dimodifikasi sih. Kan ada penyempurnaan. Ada penyempurnaan, ada juga inovasi di dalamnya, misalnya seperti itu. Nah, sebaiknya gimana Bu? Kalau Ibu kalau saya mengolah sampah gitu ya. Jadi peserta didik tidak hanya bisa mengolah sampah, tetapi dia juga bisa memproduksi, kemudian juga memasarkan. Nah, gitu. Nah, giliran memasarkan itu nanti memang guru-gurunya. Tapi maksudnya begini, bagaimana mengajak lingkungan ini agar memberdayakan mengolah sampah itu dengan sebaik-baiknya. Koordinatornya adalah min 1 gitu. Yang sulit itu di kemandiriannya itu. Jadi kita kan ambil itu juga kan dimensinya itu kan kemandiriannya juga. Kalau anak-anak diarahkan untuk lebih mandiri itu yang paling sulit lah itu. Loh Pak, yang namanya membangun karakter itu tidak bisa dilihat setahun 2 tahun loh Pak. Iya. Tidak seperti mencetak roti. Ibu ini teh kita yang dijual di kantin kita itu. Tapi Bapak tanam sendiri itu? Daunnya enggak. Tetap dari pasar? Tetap dari pasar. Gitu. Kirain gini. Karena ini adalah sekolah Adriana, kami pun menanam teh. Tadi nggak mau jadi ya, nanti bersama dengan. Oh iya, jadi Anda tidak harus semuanya diusahakan sendiri, tapi Anda menjalin kerjasama. Iya, dengan ini kerjasama MOU dan ini. Boleh Pak, bisa. Tanamnya di sekolah. Ini sudah bersertifikat halal ya. Kemarin kita. Oh iya Bapak, memang kita masih ditambah opo jadi halal. Pak, ini jadi kemana-mana ini Pak. Ya nggak apa-apa. Alhamdulillah karena kita kan butuh pelatihan yang memanfaatkan media itu untuk pembelajaran. Ini sekarang terkait dengan ini ada unsur-unsur saling melengkapi, saling terhubung, dan saling menyempurnakan. AKMI, Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia, itu kan hasil dari PISA jelek Indonesia ini. Nah, itulah makanya muncul kurikulum Merdeka ini. Itu latar belakang salah satu diantaranya adalah kompetensi peserta didik kita sesudah diuji menggunakan instrumen PISA. Ternyata di sini sudah sampai di mana ini kompetensi peserta didiknya? Apakah sudah level terakhir membutuhkan ruang kreasi atau hanya cakap dan terampil saja atau apa? Nih, guru kelas 5 ada di sini? Kelas 5. Kelas 5. Guru kelas 5 boleh bercerita. Kemarin berarti sudah gula mentah muridnya kan menghadapi AKMI. Atau guru baru yang kelas 5 tahun ini? Tahun kemarin kita enggak sebagai berarti tahun 2000 nanti tahun ini ikut lagi berarti 22 24 kan yang ikut 2023 itu dia ikut 2021 terus 2020 ini tahun berapa? Kita gelombang yang pertama itu gelombang yang pertama itu belum ikut AKMI lagi? belum ikut AKMI lagi. Yang sekarang ini kan semua serba disempurnakan ya, baik instrumennya, kemudian juga modulnya. Modul nanti untuk guru-guru bagaimana mengajar kepada peserta didik, kayak gitu kan. Nah itu dia tidak AKMI berdiri sendiri, kemudian kurikulum Merdeka tidak, mereka saling melengkapi, gitu ya. Jadi nanti modul itu dia kan diarahkan, karena di situ modul bukan mata pelajaran. Modulnya kan dia literasi, numerasi, membaca, sosial budaya, satu lagi sains kayak gitu kan. Itu nanti diintegrasikan ketika mengajar mau apa. Ini menjadi mudah karena guru-guru PNI itu adalah guru kelas. Jadi mengintegrasikan antara ABC itu menjadi mudah karena dia guru kelas itu. Oh ini loh cara menggali soal singkat. Soalnya jodoh leh. Iya gitu. Kalau itu misalnya begini, ibu kota Indonesia adalah serada pilihan lain. Anda nih mau Jakarta ke itu, kayak gitu. Tidak seperti itu. Jadi soal yang bagus itu bagaimana merespon peserta didik itu.
agar dia berpikir kritis gitu dengan wacana. Ketika membuat soal itu jawabannya nyerap onaning kono. Misalnya gini, peserta didik yang mengikuti pemilu itu, peserta didik, penduduk yang mengikuti pemilihan umum itu usia sekian. Sekian itu dia tidak dituliskan di situ. Dia menggunakan bahasa yang lain, kayak gitu. Misalnya yang sudah memiliki KTP, ya, kayak gitu. Jadi peserta didik kan berpikir apa yang memiliki KTP itu, kayak gitu. Sehingga tidak soal yang wis meniku, tidak. Ada stimulusnya, ada respon. Satu wacana bisa digunakan untuk membuat 4 sampai 5. Nah, kan harus ngerti soal-soal admin seperti kemarin itu. Jadi seperti itulah ketika di dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Nah ini kan paling, ya kan? Ketika pembelajaran kurikulum merdeka itu membuat soal asesmennya seperti sebenarnya sederhana kurikulum merdeka. Hanya membutuhkan tujuan pembelajarannya apa, langkah-langkah pembelajarannya apa, akses. Sudah selesai. Sederhana ya Pak, hanya 3 ya. Tapi tidak dilakukan ya akses. Tujuan langkah-langkah tujuan pembelajaran, langkah-langkahnya apa, kemudian asesmennya. Asesmen ini sesuai dengan kompetensi peserta didik. Asesmen di awal misalnya begini, kan awal itu sudah dilakukan asesmen ya, asesmen awal namanya. Nah, ternyata peserta didikku, apakah peserta didik kelas 1, ya iki rong iso kabeh. Iya kita nanti bisa ngocap. Ibu gimana kalau misalnya mengajarkan mereka agar bisa membaca? Yang satu dulu. Pengantar dulu. Ya. Bermain dulu. Jadi misalnya, kan diberikan dulu. Ya. Tunjukkan huruf A, huruf B gitu. Nanti setelah itu terus saya berikan di bukan tulis ke ini huruf apa misalnya. Gitu. Kalau dikasih misalnya A huruf vokal dan terus disambung bunyinya apa gitu. Tidak semuanya. Gimana? Tidak semua anak. Nah, sekarang saya akan bertanya, apakah peserta didik itu punya kecepatan belajar yang sama ketika ibu ngajar kilo A, kilo B, dan sebagainya. Ketika B, A itu ditempel ke ini mengingat Y, apa semua anak itu langsung bisa? Belum. Nah, yang belum diangkatnya dulu. Yang belum harus dia dulu. Diulangi lagi ya. Biasanya sisa berapa anak Bu? Cari yang lain Bu. Bikin kata gitu. Nah, begitu betul. Jadi gini, orang yang bocah lagi ngerti huruf tak, ya itu berarti dia harus dikelompokkan. Bukan berarti mengelompokkan, kita huruf. Nah, itu langkah kalau kelompok jangan dia belajar ya. Ini lagi belajar mengenal kata. Ini sudah mengenal kata, dia akan bermain ke kalimat. Ini sekitar kali kalimat. Syukur kalau misalnya ada majalah dinding. Semua kelas boleh nggak apa-apa. Kelas 1 saya pernah monitoring di mana itu ya, di Lombok. Dia sudah pintar menceritakan dan menuliskan ke dalam kalimat-kalimat cerita dia. Kamu tidur misalnya. Kamu di bocah sing bisa, ya hanya bisa menyampaikan saja Bu, menyampaikan saja. Bu aku datang itu aku terus gosok gigi, mandi anu. Coba suruh menuliskan. Bagi anak yang belum bisa merangkai kalimat, tentu saja kan itu berat. Bagi anak yang sudah bisa, gampang. Tadi adalah dinding sebagai apresiasi. Ya, saya belum mau dia ya dibantu gambar buah-buahan, dan sebagainya itu untuk membaca. Misalnya ini pisang ya, ini gambar apa dia pisang. Pisang bisa milih pisang dulu kepala. Ya, jadi treatment dalam satu kelas itu berbeda. Jadi anak yang sederhana itu kudu ditelateni. Sing wis pinter kei sing lebih menantang. Kok saiki wis pinter bisa iki? Dek, coba bikin puisi tentang ibu bisa tak? Wis pokoke sak unine kalimatku tentang ibu. Ibuku cantik sekali, ibuku kayak gitu ya ora apa-apa. Yang penting treatmentnya jangan sama. Itulah dia pembelajaran teaching. Dan seterusnya tidak hanya bahasa Indonesia. Ya, tidak hanya setiap pembelajaran, setiap pertemuan. Iya. Nah, itu orang yang protes, Bu. Itu kan mudah, Bu, 3 langkah. Iya, Pak, tadi saya kan sudah bilang 3 langkah itu mudah. Tujuan pembelajaran, langkah-langkah, kemudian asesmennya. Prakteknya ya angel.
prakteknya yo renik kudu digawe wong iki asesmen untuk anak ini, kayak gitu, gitu kan. Iya. Semuanya. Enggak apa-apa. Mana anak supervisor yang udah buku asesmen kan? Oh iya, belajar gitu kan. Ibu. Saya sebenarnya kepengen tahu tadi itu di kompetensi berapa, Pak? Cakap, terampil, ruang kreasi, cakap saja ya. Nah, coba nanti ikut lagi Pak, biar sampai ke ruang keren. Nanti sampai di ruang kreasi, pinter. Tapi itu gurunya harus dilatih. Tadi Bapak itu katanya kan sudah belajar apa tadi? Oh, belajarnya mulai dari kelas 4. Ini Bu. Betul pernah nonton daftar. Dulu pernah ada bebas itu ya Pak. Betul ada bebas sebenarnya hampir sama. Cuma begini, Keren. apa ya istilahnya? Yang bisa dilakukan oleh guru adalah membiasakan melatih peserta didik menggunakan soal-soal yang seperti itu, tipe-tipenya. Tapi tidak bisa dikursuskan. Tidak ada bimbelnya, bimbel admin itu tidak ada, gitu ya. Kalau mau masuk apa tuh perubahan kan ada bimbel-bimbelnya, tapi kalau admin itu tidak ada bimbelnya, jadi guru harus kreatif gitu ya. Harus kreatif bagaimana menyusun soal yang serupa itu, dibiasakan. Nah itu biasa dilakukan dalam pembelajaran sehari-hari. Soalnya orang pakai soal nggak soal kan nanya nih, jadi nggak harus banyak-banyak. Iya, lalu kalau misalnya soal itu banyaknya itu tagnya Pak. Anak-anak kita itu jenuh baca tag gitu. sangat jenuh, bikinlah yang semenarik mungkin. Iya, cerita tentang disitulah karena mungkin membacanya pakai HP ya. betul. Terlalu kecil. Iya. Tadi padahal saya mendengar di sini sudah ada smart class menggunakan BOS Dengan itu menggunakan apa? Smart TV, smart TV kan di depan. Satu. Hanya smart TV aja satu gitu. Iya. Laptop. Lab komputernya itu ada berapa PC? Laptopnya ada 20. 20. Oh, tidak representatif. Jadi bisa sih sebenarnya bisa kalau untuk itu kan ini kan tidak dibatasi satu hari kan Ya, bisa bergelombang sebenarnya. seksi. iya kan sebenarnya bisa. Iya. Tidak harus bareng itu sakit jadinya. Di samping itu, misalnya gini, kok menyarankan kok menyewa ya nanti. Soal berdasarkan menyewa kan nggak pantas apa? Ya biasanya Atau bisa ke MTS atau bisa kemana MTS. Iya maksudnya pinjam gitu ya. Bisa ke sana kan nggak apa-apa. Anu kok Pak. Tapi arahnya kita itu dulu masing-masing anak itu kemudian punya tab. Kalau tab kan bisa dibawa iya. Kalau tab masih lebih lebar ininya. Kalau HP itu kasihan terlalu kecil. Dia teksnya agak panjang. Kalau menggunakan HP scroll sekali mau tahu copo sebagian Pusing Bu. Makanya lebih bagus menggunakan PC, menggunakan laptop. Mungkin gitu kalau anak-anak itu sama seperti kita ya. Jadi ketika isinya materi yang berbau materi pelajaran itu agak berat ya. Iya. Baca buku fiksi dan non fiksi kan mudah, baca yang non fiksi. Iya. Ya, kalau begitu Ibu kalau bikin pelajaran itu kayak novel aja atau kayak komik gitu. Pertanyaan gitu. Iya. Gambar-gambar dan tulisan. Ya itu lebih mudah lebih disenangi. Lebih disenangi. Sampai apalagi ini smart class ya. Jadi kalau misalnya Ibu menyampaikan untuk anak-anak kelas 1 yang mau belajar talistung tadi itu sangat mendukung itu Bu, menggunakan apa itu layar apa namanya Pak? Smart TV. Iya, smart TV itu. Benar loh Bu. Jadi anak-anak misalnya yang biasa kalau manual itu dibantu dengan apa layar monitor itu harus ilustrasinya lebih. Iya. Bisa misalnya daripada Ibu menulis P lama itu memunculkan huruf P mendadak itu kan. Kemudian bagaimana menulis huruf P itu menggunakan ininya yang menggunakan kursor itu pakai tangan langsung. Iya, kayak gitu.